Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana ada seorang pemuda yang sangat cerdas. Dia ini berani berhadapan dengan para polemikus dan di dalamnya juga ada Ustadz Tsuma. Kita akan melihat bagaimana seorang pemuda ini akan beradu argumentasi serta mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang dilontarkan oleh Ustadz Tsuma bersama dengan teman-teman polemikus yang karena mereka ini kerap kali selalu di dalam perdebatan atau diskusi membahas tentang Alkitab, sedangkan membahas tentang kitab suci mereka itu sangat minim atau kurang dan juga kadang mereka tidak mau untuk membahas hal itu. Kita akan melihat bagaimana keseruan debat dan bagaimana juga seorang pemuda cerdas ini akan mematahkan segala sesuatu yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma dan para teman-teman polemikus. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Sehat? Sehat, sehat. Ya, silakan Ya, hidupkan puji Tuhan. kameranya. Silakan. Iya. Open kamera? Oke. Ya, silakan. Bentar ya Pak ya, sabar ya. Oke, siap. Pasti dong. Ini kita lagi berhadapan sama Pak Pendeta ini. Sabar Pak ya. Nah, Oke. Ya. Siapa nama Anda? sebelumnya, Pendeta, nama saya Ardi. Sebelumnya itu kita pernah ketemu di Komal. Waktu saya itu pakai akun saya satu itu yang salam satu Tuhan. Pada saat itu namanya masih Singa Islam. Pak Pendeta belum tanya. Saya waktu itu bertanya kepada Pak Pendeta belum jawab gitu. Pertanyaan apa itu? Saya kan mengatakan waktu Yesus itu disalib ya, yang tersalib itu kan ada 3 orang, betul? Dan konsep penyaliban adalah penebus dosa, betul? Ya. Pertanyaan saya, di samping kiri kanan Yesus siapa? Menebus dosa siapa? Itu yang Bapak nggak jawab, cuma Bapak tertawa, itu loh. Dijawab itu Pak. Ya. Waktu Yesus disalib, ada 3 orang disalib. Kalau memang konsep penyaliban ini menebus dosa manusia, pertanyaan saya, di samping kiri kanan Yesus itu menebus dosa siapa? Ayo. Saya tertawa waktu itu karena memang pertanyaan kamu pertanyaan yang lucu dan bukan hanya saya yang akan tertawa. Ya, memang sesuai dengan nama kamu bocil ya. Memang pertanyaan itu pertanyaan bocil. Bukan hanya saya yang akan tertawa kalau diajukan pertanyaan model begitu. Seluruh orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan itu pasti akan menertawakan pertanyaan kamu bocil. Kenapa? Karena kematian yang Pak, sebentar. Jangan bilang begitu Pak. Saya sudah mempertanyakan Beber. Oke, Bentar oke, dulu. silakan. Kalau saya belum selesai menjelaskan, jangan dulu dipotong. Ya, kamu mungkin penggemar Suma ya, jadi kebiasaan Suma itu ada pada kalian semua ya. Tunggu dulu, biarkan saya selesai menjelaskan. Begini bocil, ya, bocil, dengar ya saya ya, karena kamu bocil, kamu harus dengar orang tua ngomong nih. Begini bocil, jadi kematian yang menebus itu hanyalah kematian Yesus Kristus. 2 orang yang mati di samping Yesus itu, kematian mereka adalah kematian yang tidak menebus. Yang menebus itu hanyalah kematian Yesus. Makanya ketika Anda bertanya bocil, ketika bocil bertanya,
seperti itu saya ketawa, dan bukan hanya saya yang akan ketawa. Orang-orang Kristen semua yang percaya Yesus Tuhan itu pasti juga akan ketawa, karena kematian yang menebus itu hanyalah kematian Yesus. Dua penjahat yang disalibkan di samping kiri kanan Yesus itu, ketika mereka mati atas kesalahan mereka sendiri, sementara Yesus mati untuk menebus kesalahan manusia, kesalahan kamu dan kesalahan saya. Begitu bocil ya. Oke, saya tangkap jawabannya. Ini jawabannya mantap memang. Tapi ya apa ya, sedikit mengganjal Pak Pendeta bahwasanya hanya Yesus lah, hanya kematian Yesus lah yang menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib, kan begitu. Nah, pertanyaan saya gini. Konsep penyaliban Yesus adalah menebus dosa manusia, betul? Ya, Menebus betul. dosa manusia. Ya, Yang di samping kiriman Yesus ini kan sudah ditebus dosa dan kesalahannya. Kenapa lagi harus disalib? Itu yang Pak Pendeta harus jelaskan. Kalau memang konsep penyaliban Yesus, nah ketawa lagi kan dia? Kalau memang konsep penyaliban itu karena menebus dosa manusia, harusnya dua orang tadi ini nggak perlu lagi disalib. Karena sudah ada Yesus yang menggantikan untuk menebus dosanya dan kesalahannya, kan gitu. Oke, silakan dijawab, Bre. oke, ya, terima kasih ya. Memang kalau bocil itu pertanyaannya itu memang liar ya. Ya, orang yang di samping kiri kanan Yesus adalah orang-orang yang melakukan sebuah kejahatan. Ya. Dan mereka mengalami penghukuman atas kejahatan yang mereka lakukan. Hal yang serupa terjadi kepada semua orang. Ya, kalau misalkan hari ini bocil percaya kepada Kristus, dan memang bocil harus percaya kepada Kristus, kalau tidak ya tidak akan ada keselamatan. Jadi ketika bocil percaya kepada Kristus, maka dosa bocil itu ditebus oleh darah Yesus. Katakanlah ya, contohnya bocil melakukan sebuah pelanggaran dengan mencuri ayam. Contoh ini ya, contoh aja bocil ya, mencuri ayam. Nah, waktu bocil mencuri ayam, bocil tetap akan mendapatkan penghukuman apabila kasus tersebut sampai ke kantor polisi. Harus tetap dihukum. Hukuman dunia itu harus tetap berjalan. Tetapi ketika bocil bertobat, percaya kepada Kristus, maka Tuhan mengampuni. Ketika Tuhan mengampuni bocil, tidak berarti bocil harus dilepaskan dari dalam penjara. Bocil ya, tidak harus. Kenapa? Karena hal ini pun berlaku kan di dalam agamanya bocil kan. Kalau bocil melakukan kesalahan dan bocil minta ampun sama Tuhannya bocil, maka Tuhannya bocil akan mengampuni bocil. Tetapi polisi tidak bisa mengampuni bocil toh. Bocil harus tetap dipenjarakan. Kalau misalkan pengampunan Tuhan mengharuskan semua orang luput dari penghukuman, artinya penghukuman di dunia, maka bocil penjara kosong bocil. Tapi tidak apa-apa. Memang kalau bocil begini perlu dikasih ajar ya, supaya bisa tumbuh jadi orang dewasa. Besok-besok bocil, kamu punya akun kamu ganti, karena tidak enak kalau lawan kamu panggil kamu bocil. Lanjut. Pak Pendeta kok ditanya ini muter-muter, Pak. Lanjut. Tidak sesuai. Gini aja. Aduh. Gini aja deh Pak, saya ganti pertanyaan saya karena memang Bapak itu nggak sanggup menjawab muter-muter. Saya kan bilang kalau memang Yesus itu menebus dosa, kenapa orang ini harus disalib lagi? Udah nggak apa-apa lah. Ini aja, latar belakang penyaliban itu. Ini pertanyaan saya nih. Latar belakang penyaliban itu ternyata karena Yesus difitnah. Tiba-tiba orang Kristen meyakini bahwasanya penyaliban ini adalah termasuk penebus dosa.
Padahal latar belakangnya adalah Yesus difitnah. Itu. Ya, Di oke. kitab Anda dikatakan pada saat Yesus itu ditangkap, nih ada oknum ditangkap yang disangka Yesus nih. Kalau saya nggak salah, kalau saya nggak salah itu ada di kitab Lukas ya. Nih ada oknum yang ditangkap disangka Yesus. Ketika dia ditanya oleh mahkamah agama, imam-imam kepala dan orang ahli-ahli Taurat, apakah kamu Mesias? Apa kata yang oknumnya ditangkap itu? Anak manusia itu sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Ketika bertanya lagi, apakah kamu Mesias? Apa kata dia? Kamu yang menganggap saya Mesias, bukan aku yang mengaku. Pertanyaan saya, siapa oknum yang ditangkap ini? Karena oknum yang ditangkap ini sebelum disalibkan itu sudah mengatakan bahwa Yesus yang asli telah duduk di atas sebelah kanan Bapa. Silakan dijawab. Monggo. Jadi pertanyaannya yang mana? Yesus difitnah atau yang terakhir tadi? Yang mana pertanyaannya, Bocil? Yang mana? Oke. Tuh. Latar belakang penyaliban karena Yesus difitnah. Oke. Kenapa menjadi dosa waris di agama Kristen? Gitu. Silakan. Berkembang lagi pertanyaannya ya. Oke, Bocil. Tadi kan kamu bertanya, itu pertanyaan yang kedua tadi kamu bilang itu pertanyaan dan jawaban yang saya berikan itu muter-muter. Memangnya kalau di agama kamu kalau Tuhan mengampuni dosa kamu, kamu langsung dibebaskan dari penjara? Saya mau tanya. Jawab pertanyaan saya. Katakanlah ya ada jemaat kamu yang jual narkoba ini, narkoboy. Contoh ya. Dan kemudian dia minta ampun dan Tuhan mengampunilah, katakanlah demikian. Dari dalam penjara dia minta ampun. Apakah ketika Tuhan mengampuni dia dan dia juga harus dibebaskan dari penjara? Hah? Coba jawab. Nah, jadi begitu. Jawab, jangan jadi begitu. Jawab pertanyaan. Iya, saya paham. Iya, saya paham. Coba ulang pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Apa? Bocil, makanya saya mau bilang begini. Pengampunan Tuhan itu, kamu perhatikan ya Bocil ya. Begini Bocil. Ya. Begini, pengampunan Tuhan itu ketika Tuhan mengampuni, dia mengampuni dosa-dosa kita, tidak berarti dia harus meluputkan kita dari sanksi dunia. Tidak. Seorang korupsi bisa minta ampun dari dalam jeruji besi kepada Allah dan Allah bisa mengampuni dia, tetapi tidak berarti dia juga harus dilepaskan dari dalam penjara. Itu juga yang terjadi dengan mereka yang disalibkan di samping Yesus. Ketika mereka beriman percaya kepada Kristus, ini katakan ya, ketika mereka beriman kepada Kristus, dosa mereka diampuni, tapi tetap saja mereka akan disalibkan. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi daripada kesalahan yang mereka lakukan. Hal semacam ini dapat dimengerti kalau memang kamu itu tumbuh dewasa. Saya mau tanya Bocil, kamu umur berapa sih? Umur berapa kamu? Berapa umur kamu? Saya usianya masih muda, Pak. Berapa? Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Ya, kalau sudah 20 Kenapa ini? Seorang tamu di live Anda telah melanggar kebijakan. Oh, waktu dia bilang 20 tahun langsung kena ban, saudara-saudara. Ya, jadi saudara mengerti ya kenapa saya menertawakan. Saya tertawa, bukan menertawakan ya. Saya tertawa dengan pertanyaannya. Dia tanya, yang di samping kiri kanan Yesus ketika mati menebus dosa siapa? Bukan cuma saya akan tertawa kalau pertanyaan itu diajukan. Seluruh orang Kristen itu akan tertawa. Oke, kita terima ini ada Bang Suma mau naik ya. Bang Suma 01 official. Kita sambut dengan tepuk. Semangat pagi, saudara Pastor Dede. Wah, tadi saya dengar dongengnya. Kalau di depan anak-anak itu lancar kali berdongeng. Saya kalau bukan cuma depan anak ya, saya di depan manusia yang Oh, berarti ahli di bidang dongeng, begitu. Balik Anda sudah lihai di dalam berdongeng. Di depan orang-orang Anda juga bisa berdongeng gitu ya. saya tidak berdongeng. Ya, saya ini lancar bicara. Bukan bocil. Kalau tidak berdongeng berarti ada datanya dong bahwa Tuhan Bani Israel punya Tuhan itu menginginkan menebus dosa dengan manusia, korbannya gitu. Oke, Bang Suma. Ah,
Kalau Jangan kaku kalau di depan saya. Tadi dongengnya lancar. tidak kaku, saya tidak kaku. Jujur kalau saya kaku pasti saya tidak akan naikkan Anda ya. Begini, Bang Suma. Gimana? Anda naik di room saya, ya kan? Dan Iya. diskusi dengan saya. Iya, iya, iya. Aturannya, kalau Anda ngomong, ya, tapi Iya. kalau saya ngomong, kamu juga harus diam dong. Iya, 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 iya. Jangan kalau saya ngomong, Iya, 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 iya. Kebiasaan pastor kan begitu. Selalu melarang jemaat diam. Selalu melarang jemaat berbicara, harus diam. Itu kan pastor, pendeta begitu. Ya. Jadi jemaat itu diibaratkan binatang yang harus mendengarkan colote bualan, pembohongan, dan ilusi pendeta atau pastornya. Kan gitu. ya lihat Itu saja ya. gitu deh. Iya kan ya? Makanya jemaat itu bodoh-bodoh semua. Karena pastor pendetanya itu selalu menekan, jangan kau ngomong, biarkan saya berdusta di hadapan kalian. Akhir bulan bayar per bulan, kan gitu. Iya kan? Iya dong. Sekarang saya ngomong. Sekarang begini, supaya diskusi kita ini, diam dulu, katanya gantian, diam dulu. Katanya gantian, ini mana sih? Diam dulu. Lanjut. Ada yang menarik dari agama yang dibawa dari barat ini ya. Ketika agama ini sudah kemudian dipelopori oleh orang Athena, orang Roma, orang Yunani, penyembah berhala gitu kan ya. Seketika mereka mengakui bahwa nebus dosa itu menggunakan manusia. Ini kan ajaran setan. Setan yang mengajarkan, Dewa Molok yang mengajarkan kemudian nebus dosa dengan mengorbankan manusia, kan gitu. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara pastor ini, di dalam Yesaya 40 nomor 1 nomor 2, orang-orang Israel itu dosa-dosanya sudah dihapuskan. Yeremia 31 nomor 34, dosa-dosa orang Israel itu sudah dihapuskan. Kemudian 2 Tawarik 7:14, orang-orang Israel itu diampuni dosa-dosanya dari surga. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang mengajarkan orang Kristen dosa-dosanya dihapuskan dengan korbannya manusia? Karena kalau Yesus mati itu bukan untuk orang Yerusalem, karena orang Yerusalem itu dosanya sudah diampuni. Jadi tidak ada hubungannya antara ajaran nebus dosa pakai manusia dengan orang-orang Yahudi Israel. Anda baca di dalam kitab Yesaya 40 nomor 1 nomor 2, Yerusalem itu dosanya sudah dihapuskan. Dan tadi Anda mengatakan bahwa hanya Yesus yang bisa menghapus dosa. Faktanya di dalam Matius 21:31 ternyata orang yang percaya kepada Yohanes Pembaptis pun lebih dulu masuk surga. Nah, sekarang tugas Anda adalah di mana Tuhannya Yahudi menebus dosa Kristen dengan mengorbankan orang benar sebagai korban persembahan. Silakan. Oke. Jadi perhatikan ya Bang Sumaya, ketika Anda berbicara saya diam ya. Bahkan saya tidak menggunakan efek suara apapun ketika Anda berbicara. Dan saya mengharapkan kesopanan yang sama Anda berikan kepada saya. Jadi kalau saya lagi bicara, Anda diam, dan jangan sama sekali Anda menggunakan efek suara dalam bentuk apapun. Dan saya mau klarifikasi tadi ya, ketika Anda mengatakan bahwa jemaat Kristen itu sama seperti binatang, itu perkataan yang terlalu kotor. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda ya, kita ini kan diskusi agama. Jangan pernah Anda berpikir Anda dapat membela Tuhan Anda dengan menghinakan agama orang lain, dengan menghinakan jemaat orang lain. Tidak boleh. Kalau Anda membela Tuhan Anda dengan cara menghinakan orang lain, maka yang Anda lakukan bukan membela Tuhan Anda. Anda justru menghinakan Tuhan Anda. Jadi saya harap itu yang terakhir ya. Anda pun masuk ke komal saya memasukkan Anda dengan baik-baik ya. Dan saya berharap Anda juga bisa ya menunjukkan ciri khas seorang apologet yang baik, karena Anda lebih senior daripada saya dalam dunia apologetika. Oke, saya jawab pertanyaan Anda ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu mati bagi dosa manusia, Yesus yang merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang Anda katakan manusia menebus dosa manusia. Jadi itu bukan ide daripada manusia. Itu bukan ide daripada manusia, itu adalah apa yang dinyatakan oleh Allah. Itu dinyatakan oleh Allah, kemudian diterima oleh manusia, kemudian itu yang disiarkan oleh para rasul,
Rasul Petrus, Rasul Paulus mengenai kematian Kristus yang menebus dosa manusia. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa seolah-olah kematian Kristus yang menebus dosa manusia itu adalah ide daripada manusia, itu bukan ide daripada manusia. Itu adalah apa yang dinyatakan oleh Allah ketika Yesus mati menebus dosa manusia. Jadi itu sama sekali bukan ide daripada manusia, tetapi kehendak daripada Allah. Silakan. Tidak ada jawaban. Jadi gini, ketika Anda memfitnah Tuhan bahwa itu ide Tuhan, Anda tidak bisa menyertakan dalil karena memang dalilnya nggak ada gitu ya. Paling nanti ngemis-ngemis Yesaya 43 lah segala macam. Padahal Imamat 1 nomor 2 itu kan sudah jelas. Katakanlah kepada orang Yahudi. Katakanlah kepada orang Yahudi. Itu dalil, pastor. Kenapa saya tadi mengatakan Anda menganggap jemaat Anda itu binatang? Ya karena kan domba itu binatang. Jadi nggak usah terlalu lebay kali. Nah sekarang gini, ketika orang Yahudi diminta oleh Tuhannya, orang Yahudi loh ya, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu kan awalnya dari Athena dan Roma. Orang Yahudi diminta, Pak Pastor, Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, persembahan penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang. Domba, kambing, sapi, lembu. Mana dalilnya? Katakanlah kepada orang Roma dan Yunani. Kalau mereka ingin mempersembahkan penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan manusia. Mana dalilnya? Saya tunggu dalil itu. Karena orang-orang Yahudi diajarkan 2 Tawarik 7:14, ketika mereka bertobat dari surga Tuhan mengampuni dosanya. Gitu. Nah sekarang permasalahannya Kristen ini jati dirinya kemana perginya? Di mana dalilnya? Sementara latar belakang penyaliban Yesus itu hanya karena faktor politik ekonomi. Tidak ada karena faktor dosa. Kata Yesus, dosa hanya bisa ditebus karena bertobat. Bukan mempersembahkan kemudian manusia untuk nebus dosa, menggantikan dosa-dosa orang-orang Athena dan orang-orang Roma, itu bukan. Sekarang PR Pak Pastor adalah, sebagaimana orang Yahudi diperintahkan untuk mempersembahkan binatang untuk nebus dosa mereka, tolong tunjukkan dalilnya di mana perintah Tuhannya Yahudi agar mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa-dosa orang Kristen yang awalnya adalah orang Athena, Yunani dan Romawi. Kasih dalil, silakan. Oke ya. Oke ya. Jadi ketika orang Kristen di dalam gereja disebut sebagai domba, itu memiliki sebuah pengertian, dan pengertian itu tidak sama seperti pengertian yang ada di pikiran Anda ya. Ketika Anda mengatakan bahwa orang Kristen atau jemaat itu sama seperti binatang yang disuruh diam oleh pendeta, dan ya di akhir tahun Anda mengatakan berpulang. Tidak sama seperti pikiran Anda. Dan memang ya saya melihat bahwa pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang sudah dinormalisasikan di dalam diri Anda bersama dengan beberapa orang. Jadi saya mengatakan bahwa orang Kristen itu disebut sebagai domba, itu memiliki sebuah pengertian, dan pengertiannya tidak sama seperti pengertian Anda di dalam narasi yang menghinakan. Dan saya mau katakan bahwa penyaliban Kristus itu adalah karya Allah, itu bukan ide manusia, dan ayatnya itu melimpah dalam Alkitab. Saya tunjukkan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Allah. Jadi anak Yesus Kristus itu dikaruniakan oleh Bapa di surga, dan itu adalah ayat yang dimengerti banyak oleh orang percaya bahwa itu maksudnya ketika Yesus diberikan untuk menebus dosa manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah ketika orang-orang membaca kalimat sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, orang-orang itu mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah kematian Kristus yang merupakan penebusan yang adalah inisiatif daripada Allah. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah para Rasul 2:23, penebusan itu adalah karya Allah bahkan sejak kekekalan. Ya, kisah pasal 2:23, dia diserahkan menurut rencana dan pengetahuan Allah. Jadi itu merupakan karya Allah bahkan sejak daripada kekekalan. Ayatnya melimpah di dalam Alkitab.
Allah yang mengerjakan pendamaian melalui Yesus Kristus. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Bahwa Allah dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi kalau Anda menanyakan ayat-ayat itu terlalu melimpah di dalam Alkitab kami, Suma. Terlalu melimpah. Dalil, saya minta satu. Ya, itu ayat yang saya bagikan. Tuhan memerintahkan kemudian untuk orang Athena, Roma menebus dosa dengan darah manusia, itu mana dalilnya? Ya. Tuhan memerintahkan orang Athena. Kenapa harus Tuhan memerintahkan orang Athena? Karena Kristen itu bertumbuh di situ. Ya. Kristen Paulus ketika sampai di sana, Paulus mengajarkan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal itu adalah Kristus. Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23 Pak Pastor. Sekali-kali belajar, jangan hanya fokus perpuluhan. Yang saya minta dalilnya. Dalil. Bukan hanya cocokologi. Mencocok-cocokkan ajaran pagan Athena, Romawi untuk mengambil data-data. Oh ini. Begitu besar kasih karunia Tuhan. Menganugerahkan, bukan mempersembahkan, bukan menyalibkan, menganugerahkan supaya orang percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri itu Anda masuk ke dalam Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa orang Romawi turun ke bumi jadi manusia. Itu yang betul untuk Kristen. Jangan bawa-bawa Yesusnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya. Kalau Anda mengatakan saya salah tafsir terhadap perkataan domba, Anda yang salah memahami. Saya memahami domba itu binatang, bukan berarti Anda binatang, karena itu hanya perumpamaan. Tapi ingat, orang-orang Kristen itu, artinya orang-orang di luar Yahudi itu disebut anjing. Bahkan Petrus, pengarang Petrus dalam 2 Petrus 2 nomor 21 dan seterusnya menganggap Kristen itu anjing dan babi. Tapi itu cuman istilah doang, bukan berarti Anda itu binatang betul. Meskipun sifatnya seperti omnivora, pemakan segala, tapi bukan binatang beneran lah. Itu saya masih minta dalil. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengajarkan orang Athena, orang Roma mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa? Mana? Dalil. Dalil. Bang Suma, saya mau tanya sama Bang Suma ya, dan saya hari ini dijawab ya. Kalau misalkan Kristen itu berkembang di Athena, apakah itu akan menguburkan fakta bahwa Kristen itu berasal dari Yahudi? Tidak, sama sekali enggak. Karena memang ajaran penyembah Kristus palsu itu awalnya dari orang Farisi. Iya. Iya. Kalau begitu, apa sebuah keharusan Allah harus berbicara kepada orang Athena sementara ajaran itu berasal dari orang Yahudi? Orang Farisi yang mengambil ajarannya orang Yahudi, mengajarkan kemudian orang Athena untuk bertobat menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka, itu adalah suatu keharusan. Karena itu nubuat Yesus di dalam Matius 23. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab. Ya, Anda kan tahu bahwa kekristenan itu berasal dari Yahudi. Dan memang betul kekristenan berkembang di Athena. Lalu apakah keharusan Allah harus berbicara kepada orang Athena mengenai pengorbanan? Justru karena itu saya minta, kalau tidak ada, lalu dari mana dasarnya persembahan penebus dosa manusia? Kucuk. Dari mana? Oke, Ayo. kita jawab ya. Dari mana? Sekarang Silakan. Saudara, Tapi jangan pakai nangis, saya tidak akan Lanjut. pernah menangis. Saya kalau dengan Anda ketawa saya. Oke, saya jawab ya. Ya. Ketawa tapi muka begitu, kasihan. Diam dulu ya. Silakan. Ya, begini. Anda bisa melihat bahwa narasi yang dibangun oleh Suma ini narasi yang memang Saya minta dalil dong. Dalil. Kita ngomong di awal. Kalau saya bicara kamu diam. Kalau kamu Dalil. bicara diam. Jadi kamu diam ya, diam dulu. Ya. Saya butuh dalil ya. Masker itu gunanya bukan hanya untuk Mulai teman-teman, mulai. Saya lebih baik masker yang nutup muka saya daripada gigi yang nutup muka saya, Bang. Lanjut. Diam ya, oke. Oke, ya saya jelaskan ya. Jadi Anda bisa lihat ya bahwa apa yang ditanyakan oleh Suma ini adalah sesuatu yang di luar daripada, saya bisa bilang di luar konteks ini.
Lanjut. Ya. Lanjut. Ngomong Suma. Ya kalau saya ngomong kamu diamlah. Iya kan kita kan sudah. Saya minta dalil persembahan yang kalian lakukan manusia di atas salib untuk nebus dosa kalian itu, mana dalilnya? Silakan. Nah, sabar dulu. Oke. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan cara bagaimana Anda Lalu dari mana asalnya? sabar dulu, Suma, astaga. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau kamu terus memotong apa yang saya sampaikan? Alasan aja itu. Begini, Lanjut. saya mau tunjukkan nih kepada para pendengar yang ada di bawah bahwa apa yang ditanyakan oleh Suma adalah sesuatu yang salah. Dan untuk mendapatkan jawaban yang benar, kita harus memperbaiki pertanyaan yang salah ini. Jadi kamu harus diam dulu, dengarkan saya. Kan? Baru kemudian kamu kasih tanggapan, Suma. Oke. Jadi kamu diam ya. Kita dengar. Saya jelaskan, kamu diam. Oke. Jadi Tidak begini. usah kau mute, nggak usah. Iya, supaya Bicara aja. diam, Suma. Suma ini ribut sekali kamu ini. Sabar dulu saya ngomong. Ya, jadi begini, Suma. Jadi memang aturannya dari mana ketika harus berbicara kepada orang Athena. Padahal yang namanya Injil itu berasal dari orang Yahudi. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Suma ini pertanyaan yang di luar nalar ini ya. Ini pertanyaan yang bagi saya adalah pertanyaan yang agak lain. Makanya kan tadi saya katakan, betul kekristenan itu berkembang di Athena. Tetapi itu kan berawal dari orang Yahudi. Lalu urgensi apa Allah harus berbicara kepada orang Athena melalui tentang pengorbanan Kristus? Kalau misalkan hal itu telah disampaikan oleh para rasul kepada orang Athena, khususnya Rasul Paulus. Jadi pertanyaan yang kamu ajukan ini adalah pertanyaan yang salah. Dan memang dari waktu ke waktu ketika saya menaikkan kamu di room saya, yang kamu tanyakan itu pertanyaan-pertanyaan yang salah semua, Suma. Udah. Nah, sabar dulu. Makanya kenapa kamu itu tidak akan pernah mendapatkan sebuah jawaban yang benar kepada siapapun Anda menanyakan pertanyaan yang model ini. Pertanyaan ini tidak akan pernah mendapatkan sebuah jawaban. Kenapa? Karena berangkat dari pertanyaan yang salah. Anda menanyakan yang namanya dalil, ini dalil yang ada ya. Kisah ya, Yohanes pasal 3 tadi saya sebutkan tadi ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu Allah kan berbicara ya melalui rasulnya, Rasul Yohanes. Itu artinya bahwa sebelum Rasul Yohanes menyampaikan itu mereka menerima. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi, Suma. Dan Injil itu berasal dari orang Yahudi. Kok tiba-tiba kamu bisa mikir sampai ke Athena? Ya. Sudah. Orang Athena itu Suma cukup mendengar dari para rasul yang menerima itu dari Tuhan karena mereka adalah orang Yahudi. Jadi pertanyaan yang kamu ajukan Suma adalah pertanyaan yang salah. Jadi perbaiki pertanyaan Anda supaya Anda mendapatkan jawaban yang benar. Silakan. Ya, jadi gini, saudara. Anda nggak sanggup memang menjawab pertanyaan saya karena memang nggak ada ajaran Tuhan itu mempersembahkan manusia sebagai korban tebus dosa, itu memang nggak ada. Itu ajaran pagan. Satu hal yang perlu kamu perhatikan sebagai seorang pastor. Di dalam kitab saudara 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus disembeli. Oke, Yesus disembeli di situ sebagai korban sembelihan. Kedua, di dalam Ibrani 9 nomor 28, di situ Yesus dipersembahkan. Kemudian di dalam Ibrani 10 nomor 10, di situ juga Yesus prospora, mempersembahkan tubuh. Yang saya pertanyakan adalah, ketika saya berbicara tentang imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi, katakanlah kepada orang Israel. Apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kepada siapa? Itu orang Yahudi, orang Israel. Yang saya pertanyakan sekarang ini kepada orang Athena, kepada
kepada orang Roma. Katakanlah kepada orang Roma, katakanlah kepada orang Athena, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan atau menyembelih manusia. Itu yang saya pertanyakan, Pastor. Itu yang saya pertanyakan. Jangan kau persalahkan pertanyaan. Karena orang Yahudi sudah punya konsep dia. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Oke, udah deal kita di situ. Itu dalil, tidak bisa digoyangkan. Sekarang muncul Kristen di luar Israel mengajarkan penebusan dosa itu dengan darah manusia. Saya minta dalilnya mana, legalitasnya mana dari Tuhannya Yahudi, bahwa menebus dosa dengan cara menyembelih manusia bernama Yesus, mempersembahkan manusia bernama Yesus. Dalilnya mana dari Tuhan, legalitasnya mana? Sebagaimana Imamat 1 nomor 2 untuk orang Israel. Nah, untuk orang Kristen Roma Yunani, mana dalil legalitasnya mempersembahkan atau menyembelih manusia sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus itu disembelih. Mana legalitasnya dari Tuhan kepada Paulus yang mengajarkan orang-orang Athena dan Yunani menebus dosa mereka karena dengan adanya Yesus sudah disembelih katanya di atas pohon. Saya butuh dalil. Silakan. Oke, ya saya jawab ya. Terima kasih semua atas pertanyaannya. Jadi semua mengatakan bahwa saya tidak bisa menunjukkan dalil. Dan saya heran, dia sendiri telah menyebutkan dalil-dalilnya. Contohnya ya, ketika dia mengatakan tadi dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ini orang nggak sadar nih, kalau ayat yang dia sebutkan itu juga adalah dalil. Tahu enggak ya? Yang dia minta apa? Yang diminta semua adalah ya ayat yang khusus berbicara kepada orang Athena. Dia tidak sadar nih bahwa ketika Tuhan berbicara kepada orang Athena, Tuhan itu tidak berbicara langsung. Dia berbicara melalui Rasul Paulus, dan ayat yang kamu baca di 1 Korintus 5 ayat 7 itu firman Tuhan semua. Aduh, cuma minta dalil, dia sendiri yang kasih dalil. Terus dia masih nanya dalil. Coba dengar ya. Jadi ketika Yesus telah datang ke dalam dunia, dia banyak berbicara, murid-murid mendengarkan. Kemudian Paulus juga akhirnya menjadi pengikut Kristus. Paulus itu menyampaikan kepada orang Athena, dan itu yang kamu baca itu juga merupakan salah satu khotbah daripada Rasul Paulus kan. Jadi Tuhan itu semua tidak perlu berbicara langsung kepada orang Athena, kepada orang Indonesia, kepada orang Arab, kepada orang Singapura, bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Tidak perlu Allah berbicara langsung. Kenapa? Karena Allah telah mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan firman-Nya semua. Jadi ayat yang kamu sebutkan itu semua adalah dalilnya. Sekarang Anda di bawah bisa melihat kan bahwa kerancuan daripada pertanyaan yang diajukan oleh semua kan? Makanya saya bilang, perbaiki pertanyaan kamu. Jangan kamu merasa bangga dengan pertanyaan kamu. Mungkin kalau di hadapan pendeta-pendeta yang lain, kamu bisa membuat pertanyaan kamu terasa begitu luar biasa ya. Tapi di hadapan saya, itu pertanyaan yang receh semua. Bisa-bisanya dia telah menyebutkan ayatnya, kemudian dia tanya juga dalilnya. Oke, silakan semua. Iya, jadi teman-teman sekalian, ternyata betul kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti iblis yang dimaksud di sini adalah Paulus ya teman-teman ya. Saya minta dalil firman Tuhan, tapi dikasih firman Paulus. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita tertawa. Ternyata orang Kristen ini bapaknya itu iblis yang bernama Paulus. Karena mereka mendengarkan firman Paulus. Katanya, saya kan minta firman Tuhan,
tapi dikasih firman Paulus. Berarti Tuhan mereka Paulus. Jadi Paulus ini sudah menjadi Tuhan mereka, teman-teman sekalian. Benarlah kata Paulus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata iblis itu Paulus. Kata Pak. Pastor, Anda harus membedakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Paulus itu mengakui bahwa apa yang dituliskan bukan firman Tuhan, tetapi hanya karena orang bodoh yang ingin bermegah. Dan tidak ada kemudian Tuhan pernah berfirman kepada Paulus. Tidak pernah Tuhan berfirman kepada Paulus. Kalau Tuhan pernah berfirman kepada Paulus, berarti Paulus itu nabi. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus. Tunjukkan di mana dalilnya. Di mana dalilnya Tuhan Elohim datang kepada Paulus, kemudian berfirman kepada Paulus, itu dalilnya di mana? Sampai 13 kitabnya itu Anda anggap firman. Itu satu. Yang kedua, Tuhannya Yahudi berkata begini, Pak Pastor, Keluaran 23 nomor 7, Pak Pastor. Ya. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Apalagi disembelih, nggak boleh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus, apakah kekejian atau bukan bagi Tuhan? Kekejian. Lalu kenapa Anda kemudian tertawa terbahak-bahak dalam kebodohan dengan membawa 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus dipersembahkan, katanya itu firman Tuhan. Itu Anda sedang pamer kalau Karisten itu Tuhannya Paulus. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Nah, ada enggak Yesus menerima 1 Korintus 5 nomor 7 itu? Ada enggak Yesus mengajarkan kitab Korintus? Ada enggak? Nah, kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya siapa yang berfirman kepada Paulus 1 Korintus ini. Apakah Elohim atau Yesus? Silakan. Oke, ya. Terima kasih Bang Suma. Saya sampai sekarang ya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya Bang Suma ini ya. Nah, teman-teman yang di bawah perhatikan saya mau ngomong ini ya. Tadi yang mengangkat 1 Korintus 5 ayat 7 itu Suma loh. Perhatikan tidak? Dia sendiri yang mengangkat 1 Korintus 5 ayat 7. Kemudian dia sendiri yang mempertanyakan 1 Korintus 5 ayat 7. Saya tidak tahu ya, ada apa dengan pikiran Bang Suma ini ya. Kenapa pikiran kamu menjadi sedemikian belibet? Kamu sendiri loh tadi yang angkat 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya bahkan hanya memberikan konfirmasi dari ayat-ayat yang kamu angkat. Tadi kamu mengangkat ada sekitar 5 ayat. Saya cuma mengangkat 1 ayat dari ayat yang Anda angkat. Kalau Anda tidak menganggap bahwa Paulus 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 adalah firman Tuhan, semua dengarkan saya mau ngomong ini. Kalau kamu tidak menganggap bahwa 1 Korintus 5 ayat itu adalah firman Tuhan, lalu kenapa itu menjadi kutipan dasar kamu? Kamu itu tidak boleh menggunakan tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus kalau kamu sendiri tidak percaya bahwa apa yang ditulis adalah firman Tuhan. Ini kegagalan berpikir. Kamu bilang tadi itu adalah kebodohan bagi saya. Justru saya melihat ini adalah kebodohan bagi Anda. Anda sendiri menyebutkan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, tetapi beberapa saat kemudian Anda menyangkal ayat yang Anda angkat sendiri. Mau taruh di mana logika ini, Suma? Aduh, Suma. Dia sendiri yang angkat ayatnya, kemudian dia sendiri yang menyangkal ayatnya. Saya mau kasih tahu sama kamu ya, kamu dengarkan saya baik-baik ini ya. Orang Kristen percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah firman Tuhan.
Ya, karena Rasul Paulus pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan saya mau beritahu bahwa kesaksian daripada Paulus tidak pernah berdiri sendiri. Paulus tidak pernah berdiri sendiri. Kalau kesaksian Paulus berdiri sendiri dan itu bertentangan dengan kesaksian para rasul, khususnya oleh Petrus yang merupakan soko guru dalam jemaat, maka Anda bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang penyebar hoax. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di-approve oleh Petrus, dan saya yakin Anda tidak tahu tentang hal ini kan? Kalau Rasul Petrus saja meng-approve apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka siapa Anda ya, manusia bercadar yang harus saya dengarkan? Cuma saya bacakan ayatnya. 2 Petrus pasal 3. Ini Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Artinya apa? Waktu Petrus menulis surat ini, tulisan-tulisan Paulus telah beredar. Dan Petrus menyebutkan Paulus sebagai saudara kita yang kekasih. Itu artinya bahwa Paulus adalah sekutu daripada Petrus. Itu artinya bahwa apa yang ditulis oleh Paulus itu di-approve oleh Petrus. Jadi kalau Petrus setuju dengan apa yang ditulis oleh Paulus, siapa kamu? Manusia yang hidup di abad sekarang mau menentang tulisan-tulisan daripada Paulus. Siapa kamu, Suma? Apa gelar yang kamu miliki? Kamu lulusan apa, Suma? Sudah. Ayat 16. Ini kata Petrus. Hal itu dibuatnya. Ya, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus mengakui hikmat yang dimiliki oleh Paulus. Kemudian ayat yang ke-16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, kata Petrus, ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya seperti kamu ini, ya, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi apa yang kamu lakukan pada hari ini itu telah dinubuatkan oleh Petrus, bahwa ada orang yang tidak memahami tulisan daripada Paulus dan mencoba memutarbalikan itu menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Jadi kalau Petrus mendukung Paulus, Suma, who are you? Who are you? Apa legalitas yang Anda miliki sehingga Anda bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang tidak menyampaikan firman Tuhan? Mari kita tertawa bareng-bareng, saudara-saudara. Sudah. Silakan. Oke. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya, Pak Pastor yang lucu, imut. Dengarkan saya. Saya membawa tadi 1 Korintus 5 nomor 7 itu sebagai legalitas Paulus kepada orang-orang Roma Yunani, bukan sebagai firman Tuhan. Justru Paulus itulah pendiri agama Kristen. Ia mengajarkan menyembelih Yesus untuk dosa Kristen. Yang saya minta firman Tuhan, bukan pernyataan Paulus. Saya orang berakal. Terkait dengan buku Petrus itu, Pastor, Anda tahu tidak kalau Yesus sudah menubuatkan bahwa murid pilihan juga akan disesatkan oleh nabi palsu? Anda tahu nggak itu? Kutanya dulu, tolong jawab. Benar nggak Yesus menubuatkan kalau Petrus murid pilihan akan disesatkan oleh nabi palsu? Tidak. Akui dulu. Tidak ada. Tidak ada. Matius 24 nomor 24. Baca. Oke. Kena kau di sini. Baca. Baca. Jadi dengar ya. Baca dulu. Matius 24 nomor 24. Baca. Saya akan baca. Tapi sebelum saya baca, saya ulangi pertanyaan kamu ya. Cuma bilang tadi ya bahwa Pak Petrus itu akan disesatkan. Dan sekarang kita akan baca ayatnya. Apakah ayat ini berbicara Petrus disesatkan? Matius berapa? Baru dia tahu ternyata, teman-teman sekalian. Baru dia mau belajar. Sekarang Matius 24 nomor 24. Iya.
Saya tidak tahu kan memang tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Gayanya selangit. Gayanya selangit. Pertanyaannya Teman-teman, dengar nggak apa yang saya ucapkan tadi, teman-teman? Iya. Nomor berapa gitu? Dengar nggak dia ini? Makan dengan pertanyaannya sendiri loh. Pastor. Ayat berapa? Ayat berapa? Matius 24 nomor 3042. Ya. Tidak ada ayat 3042 sih. Dasar ongol-ongol dong pada. Nomor 24 Kak Daro. Oke, ya saya bacakan ya. Matius 24. Perpuluhan. Perpuluhan terus di otakmu, makanya kau nggak tahu dalil kitabmu sendiri. Ya, bukan saya tidak tahu dalil. Ya, Tapi memang butuh belajar sama Bang Suma. saya tidak perlu belajar dari orang yang otaknya close. Lah buktinya kau bertanya sama saya Tuyul. Benar, Saya minta dalil firman Tuhan, kau kasih firman Paulus. Bahlul. Oke, coba saya dulu ya. Silakan kau baca, silakan kau baca. Kenapa Jangan kau sih? pamer kebodohanmu depan jemaatmu, silakan. Kau tanya lagi, nomor berapa? Oke, sabar. Bikin malu orang gereja, dipermalukan sama dia. Diamlah, kau ini diamlah kau. Saya ngomong dulu. Begini semua. Saya katakan Kasihan. Gak usah banyak pengantar, kau baca Matius 24 nomor 24. sabar dulu semua. Saya mau menjelaskan kepada kau. Matius 24 nomor 24 kau baca. Malu dia, Bi. Diam dulu, saya Malu. jelaskan. Diam, saya jelaskan. Diam. Malu Dengan dia. kalau mau debat dengan semua ini, kalian itu harus menjelaskan dengan baik supaya orang Apa yang kau jelaskan? Kau mengaburkan Matius 24 nomor 24. sabar. Saya baca ya, sabar. Teman-teman tadi dia mengatakan tidak ada. Sekarang kau baca. Oke, ya. Jadi kan saya katakan tidak ada. Karena memang tidak ada. Alkitab mengatakan Kau bahwa baca. Kau baca. Jangan kau sabar dulu. kau mengatakan tidak ada, kau tidak baca. Sabar. Tekan, Pak. Iya baca dulu baru kau mengatakan tidak ada. Sabar, Asuma. Jangan kau marah-marah. Kesian dia. Kesian. Cuma Buka komal ilmu nggak ada buka komal. Dulu saya baca. Kenapa kamu nggak berani baca? Kenapa kau nggak berani baca? Siapa yang tidak berani? Saya mau baca. Sabar. Baca dulu. Sabar. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan. Oke, ya. Semua diam dulu ya. Sabar dulu. Saya jelaskan. Jadi semua bilang kan bahwa Petrus itu akan disesatkan. Narasi yang dia bangun seolah-olah Petrus itu akan disesatkan, kemudian dia akan mati dalam kesesatan. Itu kan narasi yang dia bangun. Makanya sabar dulu. Saya sudah ngomong tadi loh. Kalau saya ngomong kamu Mana kau baca dulu? Nggak perlu pamer gigimu, baca. Dia mulai menghina. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Mulai Karim. menghina saudara. Ya kamu cengengesan dari tadi. Cengengesan dari tadi disuruh baca malah nggak baca. Siwa kau dia Baca. Cuma Baca saya dulu dong. sabar dulu. Justru mau menipu dia. Ini kau pikir di gereja apa? Kamu tuh sudah janji loh tadi. Kalau saya ngomong kamu tidak pakai efek suara loh. Kamu janji tadi loh. Saya minta baca. Saya nggak ada janji. Kau yang mengingkari janjimu. Kau yang pakai ngefek suara kok. Kamu bohong ah. Kau yang pakai efek suara dari tadi kok. Kau yang ingkar janjimu sendiri. Dasar pastor dongo. Baca cepat. Memalukan. Malu dia teman-teman. Sabar Suma. Saya jelaskan. Baca. Jangan kau pamer gigi saya sini. Baca. Aduh. Baca. Kalau saya ngomong, kamu tuh diam. Iya kan? Baca. Aduh. Suma. Oke, ya saya jelaskan. Suma begini. Kalau saya ngomong tuh kamu diam lah kan? Bagaimana? Kalau kamu ngomong saya diam. Tadi kan di awal tuh saya sudah tegaskan. Kalau saya bicara, kamu jangan pakai efek suara. Nanti efek suara kamu gunakan pada saat kamu bicara. Sebagaimana juga dengan saya nih. Saya juga akan pakai efek suara kalau saya menjelaskan. Tapi kalau saya sementara menjelaskan, jangan semua pakai efek suara. Tidak boleh begitu. Tidak sopan namanya ya kan? Jadi begini. Kan, Lebih besar gigimu daripada otakmu. Baca cepat. Dia saudara-saudara. Dia mulai menghina. Loh. Baca cepat, baca. Itu fakta. Baca cepat. Saya jelaskan. Baca. Tapi kan begini.
Jadi ya narasi yang Suma bangun itu seolah-olah itu bahwa Petrus itu disesatkan sampai akhir Ya hayat. ampun, saya suruh kau baca. Suma diamlah kau Suma, ya kau diamlah. Ya, saya jelaskan di sini saja ya, karena Suma ini kalau saya mau menjelaskan, nah, Suma itu saudara-saudara sudah kepala tanggung dia ya, sudah kalah debat, jadi makanya dia kalau sudah kalah debat mulai begitu, mulai menghina ya kan, mulai bawa-bawa fisik, ya itulah modelan Suma ya. Ya, narasi yang coba dibawa oleh Suma seolah-olah bahwa Petrus itu disesatkan sampai akhir hayatnya. Sementara tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Makanya saya katakan tidak ada ayat yang bicara begitu. Kemudian dia menunjukkan Matius 24 ayat 24. Ya, dan ayat itu tidak berbicara demikian, saya baca. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ayat ini tidak berbicara bahwa Paulus itu Mesias palsu. Tidak. Karena baik Paulus maupun Petrus sama-sama percaya Yesus itu Mesias. Ini yang saya mau jelaskan, tapi Suma tidak kasih saya waktu kan? Kenapa? Karena Suma memang sudah belepotan, saudara-saudara. Ayat ini tidak berbicara demikian ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Yang penting Anda sudah teredukasi. Anda mau mengambil pelajaran atau tidak, paling tidak Anda sudah teredukasi. Ya oke. Saya sudahi sampai di sini, saya punya live ya. Karena minimal saya live 1,5 jam Bapak Ibu. Karena saya suka sekali download, saya punya live kemudian edit. Kalau lebih daripada 1,5 jam, ya maksimal 1,5 jam ya. Itu susah saya editnya karena saya masih manual edit ya. Siapa yang malu? Aduh, hari ini saya kembali mengalahkan Suma, jadi saya happy sehappy-happynya. Kembali Gurunda Suma tersungkur di hadapan Gurunda Dede Dula. Makanya Suma itu kalau dia mau debat di apa namanya, di forum-forum resmi dia takut. Kenapa? Karena memang ya modalnya begitu, congor doang, marah-marah doang, hina-hina doang, ya itu dia. Yang suruh saya baca berarti tidak dengar tadi ya, saya sudah baca. Oke. Saya naikkan yang saya coba oh ya salah angkat saya nih. Aduh, kasihan juga ya. Bang Suma tak berkutik, saudara-saudara. Oke, saya angkat satu. Oh, sudah tidak bisa dinaikin ya. Oke lah, saya sudahi dulu, saya punya live ya. Nanti saya akan live kembali ya. Terima kasih semua yang sudah nonton. Thank you so much ya. Kiranya Anda semua dapat pelajaran yang berharga. Ingat ya, walaupun kita beda agama, NKRI harga mati. Salam toleransi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan diskusi atau debat antara seorang pemuda Kristen atau apologet Kristen melawan dengan teman-teman para polemikus yang di dalamnya ada Ustadz Suma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dengan luar biasanya seorang pemuda Kristen ini, dia bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus dan juga Ustadz Suma. Kita bisa melihat juga ya, bagaimana teman-teman polemikus ini dan juga Ustadz Suma, mereka ini sangat berkoar-koar membahas tentang Alkitab atau isi Alkitab yang notabene mereka sendiri tidak mengerti dan memahami tentang Alkitab itu sendiri atau isi Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Karena apa ya? Karena tujuan mereka mempelajari, tujuan mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mentafsirkan, mencari tahu arti, maksud dan tujuan penulisan. Malahan mereka gunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka
mereka comot itu untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Dan kita melihat ketika mereka membahas tentang Rasul Paulus ya, dari situ aja kita bisa melihat bahwa mereka sangat tidak paham dan mengerti, bahkan tidak memahami mengerti tentang seorang Rasul Paulus dan juga tentang pengajarannya. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu semuanya itu mengenai tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang hal inilah yang seharusnya diketahui oleh teman-teman para polemikus ya. Kalau kita melihat sejak kejatuhan manusia dalam dosa ya, manusia itu hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi terpisah karena adanya dosa ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan. Akan tetapi karena kasihnya Allah mencari manusia, serta bagaimana Allah juga menyembelih seekor binatang, kulit binatang itu dipakai untuk sebagai pakaian mereka, dan darahnya itu sebagai kurban penghapus dosa. Dan hal itulah yang terus dilakukan oleh para nabi, di mana ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa, mereka harus menyembelih kambing atau domba yang tidak bercacat untuk mereka persembahkan sebagai korban penghapus dosa seperti itu. Akan tetapi Allah terus berjanji kepada para nabi bahwa suatu saat nanti akan ada pengganti, di mana manusia tidak akan lagi mengorbankan seekor binatang, tapi akan ada pengganti dari semuanya itu, yang dimana dia merupakan suatu korban yang akhir, korban yang paling sempurna, yang dimana korban paling sempurna itu yang akan menghapus setiap dosa-dosa manusia, memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia ketika kita percaya kepadanya. Dan hal itu juga kalau kita membaca di dalam Kejadian, bagaimana perjalanan seorang Abraham ketika Allah menguji imannya, di situ di satu momen di situ ada yang memberkati saya juga, di mana dikatakan bahwa ketika Ishak mengatakan kepada ayahnya bahwa segala sesuatu perlengkapan untuk mempersembahkan kurban ini sudah ada, tapi di mana kurban? Di situ Abraham mengatakan bahwa Allah lah yang akan menyediakan. Ya, kata menyediakan ini relevan dengan bagaimana ketika kurban akhir itu ada, di mana ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia sebagai korban yang terakhir, korban yang kudus, yang mulia, yang di mana manusia lagi tidak perlu mengorbankan seekor binatang untuk menyelesaikan dosa seperti itu. Hal inilah yang sebenarnya harus dipahami oleh teman-teman para polemikus, tapi mereka hanya memahami bahwa ya nggak mungkin Yesus itulah Tuhan ya. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia bisa dia bisa makan minum seperti itu ya, dia memiliki rasa ngantuk ya, emang salah. Yang perlu diketahui oleh teman-teman polemikus, hanya ada satu Tuhan yang mau menjadi manusia. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak manusia yang mau jadi sama seperti Tuhan seperti itu. Ya kita hanya bisa berdoa ya supaya teman-teman polemikus ini mereka bisa dibukakan matanya, hati dan pikirannya, supaya mereka bisa menerima dan melihat kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.